Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, untuk materi kelas 9 kali ini, Ibu akan membahas mengenai aku bisa mengatur waktu. Nah, sangat disayangkan ya apabila waktu yang kita miliki terbuang percuma, apalagi bagi kita dalam usia remaja, karena banyak hal yang dapat dilakukan dalam menggali sebanyak mungkin potensi yang kalian miliki, sehingga kelak berguna bagi kesejahteraan hidup di masa mendatang. Namun, banyak remaja yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Terbukti masih banyak anak yang terlihat melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tidak perlu dilakukan, yakni kegiatan yang berbau iseng yang menunjukkan ketidaktahuan mereka cara menggunakan waktu luang secara tepat. Nah, lalu apa itu mengatur waktu atau manajemen waktu? Nah, manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu. Manajemen waktu yang baik memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan lebih banyak dalam periode waktu yang lebih singkat, menurunkan stres, dan mengarah pada kesuksesan karir. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara tepat, maka perlu adanya jadwal kegiatan yang disusun sehingga apa yang dilakukan tidak tanpa tujuan. Pada hakikatnya, kegiatan anak-anak bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kegiatan rumah, yang kedua kegiatan sekolah, dan yang ketiga kegiatan sosial. Nah, kegiatan rumah mencakup mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai anggota keluarga, membantu kesibukan orang tua di rumah, antara lain memberesi pekerjaan rumah tangga sehingga dapat meringankan kesibukan orang tua sekaligus menunjukkan dharma bakti kita terhadap orang tua. Contohnya yaitu kita bisa membantu ibu mengepel, menyapu, mencuci piring, memasak, dan lain-lain. Namun, juga perlu perhatikan jangan sampai kegiatan membantu orang tua ini menyita waktu dan tenaga kalian sehingga menyebabkan kegiatan lain yang semestinya diselesaikan menjadi terganggu. Lalu kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah mencakup 2 hal. Yang pertama kegiatan intrakurikuler, lalu yang kedua kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan intrakurikuler ini yaitu kegiatan kalian belajar mengajar selama di sekolah. Lalu yang kedua kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat kalian terhadap bidang keterampilan tertentu. Contohnya yaitu bidang kesenian, kepramukaan, olahraga, dan lain-lain. Lalu, di samping kedua kegiatan tersebut, masih terdapat satu kegiatan sekolah yang kalian harus selesaikan, yaitu berupa penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tertentu, misalnya pemberian tugas pekerjaan rumah atau PR. Lalu, dari kegiatan sosial mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi anak sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini antara lain meliputi pergaulan anak dengan teman-temannya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut perlu dijaga kelangsungannya dan jangan sampai antara kegiatan yang satu mengganggu kegiatan yang lain sehingga semuanya bisa saling mendukung mewujudkan satu keberhasilan anak baik dalam status sebagai siswa maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, ini yaitu contoh kegiatan sehari-hari. Jam 4 pagi kalian bangun pagi dan siap-siap untuk sholat subuh. Lalu ya, jam 5.30 sampai jam 6 membantu pekerjaan orang tua. Jam 6 sampai setengah 7 kalian bisa berolahraga. Jam 7 sampai jam setengah 2 kalian di sekolah. Lalu setengah 2 sampai setengah 4 kalian melakukan kegiatan belajar, bisa ngaji, bisa apa gitu. Lalu jam 1 sampai jam 5 istirahat siang, lalu nanti kalian bisa dilanjut kegiatan ekstrakurikuler, lalu belajar, dan terakhir tidur. Nah,
mengatur waktu belajar. Jadi kegiatan belajar merupakan kegiatan utama bagi kalian sebagai seorang pelajar. Untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi harus didukung dengan kegiatan belajar yang rutin dengan frekuensi yang tetap. Perlu kiranya menyiasati bagaimana mengatur waktu belajar sebaik mungkin agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Pemilihan waktu belajar yang tidak tepat hanya akan menghasilkan kelelahan tanpa dapat menghasilkan prestasi yang diharapkan. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan yang tidak terlalu bising, serta suasana hati yang tenang. Nah, di sini ada kiat-kiat cara mengatur waktu belajar. Yang pertama, tetapkan prioritas. Jika kalian banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa saja yang harus kalian kerjakan lebih dulu. Lalu diurutkan tingkat yang paling penting. Lalu yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Yang ketiga yaitu luangkan waktu untuk membiasakan diri dengan menjadi teratur. Yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Nah, waktu refreshing ini sangat penting ya agar kalian bisa tetap sehat secara mental maupun fisik. Dan yang terakhir, jangan menunda-nunda. Nah, banyak orang suka menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk. Ya, sekian dan terima kasih penjelasan dari Ibu mengenai aku bisa mengatur waktu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.